Yo, what's up teman-teman, kembali lagi di channel Maximum Project. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja cuy. Di kesempatan yang baik ini, kembali lagi gue hadir dengan menghadirkan film-film yang bertemakan psikopat. Dan film yang akan gue bahas kali ini berjudul Open 24 Hours yang dirilis pada tahun 2018. Oke, sebelum itu gue sarankan buat kalian untuk siapkan mental kalian, karena di film ini akan menghadirkan efek yang sangat sadis dan tentunya sangatlah mencekam coy. Oke, daripada kita berlama-lama, langsung saja kita masuk ke filmnya. Scene diawali dengan seorang wanita cantik yang mencoba melamar kerja di sebuah minimarket sekaligus pom bensin yang dibuka selama 24 jam. Ia bernama Mary. Mary adalah seorang mantan narapidana yang baru saja bebas sejak 2 minggu yang lalu akibat percobaan bunuh diri yang ia lakukan bersama mantan pacarnya. Awalnya sang pemilik toko agak sedikit ragu untuk menerimanya. Namun karena melihat kesungguhan dari Mary, ia pun merasa kasihan dan pada akhirnya bersedia menerima Mary untuk bekerja di tempatnya. Meski ia akan selalu mendapatkan shift malam yang notabene sangat sepi akan pelanggan, bahkan rawan akan kejahatan, namun di sana Mary sangat bersyukur karena belakangan ini ia sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Mary juga memiliki seorang sahabat yang bernama Debbie. Debbie adalah seorang sahabat yang baik yang senantiasa menemaninya kemanapun ia pergi. Hingga saat Debbie mengantarkan Mary ke rumahnya, Mary yang berada di dalam rumah tiba-tiba berhalusinasi tentang mantan pacarnya yang tengah menyiksa seorang wanita. Secara bersamaan ia dikejutkan oleh Tom yang merupakan seorang polisi pengawas bersyarat dari Mary. Tom mengetahui bahwa Mary mengidap sebuah penyakit paranoid yang selalu membuat dirinya berhalusinasi. Oleh sebab itu, Tom kemudian memperingati Mary untuk bisa mengontrol dirinya jika ia tidak mau lagi untuk dijebloskan ke dalam penjara. Setelah kepergian dari Tom, Mary pun mencoba menenangkan diri untuk sekedar jalan-jalan ke sebuah taman. Namun di sana, ia lagi-lagi melihat seorang pria yang tidak jauh dari dirinya. Kemudian pria tersebut mencoba mendekati Mary. Dan ternyata itu hanyalah sebuah halusinasi belaka ketika dikejutkan oleh Debbie. Ia pun kemudian menceritakan tentang sosok pria yang dilihatnya tadi, bahwa pria tersebut adalah James, mantan pacarnya yang selalu menghantui Mary. Namun Debbie tetap membantahnya dan menyuruh Mary untuk melupakan semua kejadian pada masa lalu. Bersusah payah mencoba melupakannya, namun tetap saja paranoidnya kian makin parah ketika mendengar suara deringan telepon dari seorang wanita yang terlihat mengancamnya. Sontak saja hal tersebut membuat Mary semakin takut dan ia pun langsung membuang teleponnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Di hari pertamanya kerja, Mary ditemani oleh Debbie. Hanya sekedar memastikan bahwa tempat kerja Mary baik-baik saja. Dan sesampainya mereka di sana, awalnya Debbie agak sedikit ragu memperkerjakan seorang wanita di tengah malam, apalagi tempatnya kayak gitu yang mungkin aja sangat rawan akan adanya tindak kriminal. Namun prasangka Debbie seketika berubah ketika melihat seorang pria yang sangat ramah pada mereka. Pria tersebut bernama Bobby. Bobby kemudian menjelaskan tata cara untuk menggunakan mesin kasir serta tata cara untuk menyapa pelanggan. Merasa situasinya akan baik-baik saja, tibalah saatnya untuk Debbie meninggalkan Mary. Di malam itu hujannya turun sangat deras. Sesaat sebelum Debbie memasuki mobilnya, tiba-tiba ada seorang pria yang menyerangnya. Lalu pria tersebut menyeret Debbie tanpa sepengetahuan teman-temannya. Sementara Bobby yang sudah selesai dengan tugasnya, tibalah saatnya untuk Bobby meninggalkan Mary. Kini dia sendirian di dalam minimarket tersebut tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Apalagi lokasi minimarket tersebut sangat jauh dari daerah perkotaan. Mary yang mulai merasa bosan memutuskan untuk berkeliling di tempat tersebut dan sedikit melepas kebosanannya dengan menghisap sebatang rokok.
Namun keanehan pun terjadi. Di saat suasananya mulai hening, telepon pun sempat berdering berkali-kali. Sang penelpon ternyata adalah seorang wanita yang sekedar menanyakan pukul berapa tokonya itu tutup. Mary pun dengan segera menjawabnya bahwa tokonya itu dibuka selama 24 jam. Awalnya semua nampak berjalan lancar-lancar saja. Namun lagi-lagi wanita tersebut menelponnya dengan pertanyaan yang sama. Dan satu hal yang membuat Mary terkejut, dia mendengar sebuah kata ancaman yang membuat dirinya dulu trauma. Seketika ia langsung menutup teleponnya dan segera meminum obat, berharap itu semua hanyalah halusinasi. Tak lama kemudian muncullah seorang pria yang merupakan pelanggan pertama dari Mary. Pria tersebut adalah seorang supir truk yang sempat berkali-kali menggodanya. Namun Mary tidak menggubrisnya sama sekali hingga membuat pria tersebut pergi dan meninggalkan kartu kreditnya. Mary yang baru menyadarinya pun dengan segera mengejar pria itu. Namun sialnya dia tak mendengarnya, dan di belakang mobil tersebut dan lagi-lagi dia berhalusinasi tentang sosok James hingga ia memukul Bobby. Kedatangan Bobby ke sana hanya untuk memastikan bahwa Mary baik-baik saja. Bobby mengetahui bahwa Mary adalah seorang mantan napi yang baru saja bebas sejak 2 minggu yang lalu. Untuk itu dia agak sedikit kepo dengan Mary. Awalnya Mary tak ingin menceritakan tentang asal-usulnya. Namun karena orangnya itu adalah Bobby yang terlihat bisa dipercaya, pada akhirnya Mary bersedia untuk menceritakannya. Jadi pada awalnya si Mary ini memiliki seorang pacar yang bernama James, atau lebih dikenalnya dengan sebutan James the Rain Reaper, sang perobek hujan. James sendiri adalah seorang psikopat sadis yang telah membunuh wanita sebanyak 35 orang. Dan Mary sendiri dijuluki dengan sebutan sang penglihat karena setiap pembunuhan yang James lakukan dilakukan langsung di depan mata Mary. Hal tersebut dilakukannya bukan tanpa alasan, melainkan di suatu ketika Mary yang berkunjung ke rumahnya James tiba-tiba mencium bau busuk yang bersumber dari ruangan bawah tanah. Dan saat Mary mencoba untuk mengeceknya, tiba-tiba ia menemukan sebuah kepala wanita yang tergenang di bawah air. Secara bersamaan sosok James sudah berada di belakangnya, dan mulai saat itu juga dia selalu diancam oleh James untuk tidak buka mulut. Jika ia berani melakukannya, dia sendiri akan mati. Hal tersebut membuat mentalnya menjadi terganggu parah. Entah sadar atau tidak, pada suatu ketika Mary yang sudah mulai tidak tahan berniat membakar pacarnya bersama dirinya di dalam rumah. Namun hal tersebut justru memancing pihak kepolisian untuk menangkap mereka berdua. Pada akhirnya Mary lebih dulu bebas dan pacarnya James masih berada di dalam penjara. Dan setelah mendengar penjelasan dari Mary, Bobby pada akhirnya bisa merasa lega. Untuk itu dia memutuskan untuk pergi dari sana dan melaporkan bahwa semuanya baik-baik saja. Tidak jauh dari tempat tersebut, saat Bobby dalam perjalanan untuk pulang, mobil yang dia kendarai tiba-tiba mogok. Oleh karena itu dia turun dari dalam mobil untuk mengecek keadaan mesinnya. Namun tiba-tiba sementara di dalam toilet, Mary lagi-lagi berhalusinasi. Kini halusinasinya semakin parah. Ia tak bisa membedakan mana hal yang nyata dan mana yang tidak. Sosok wanita yang dilihat di depannya adalah salah satu korban yang telah dibunuh oleh James. Ia menghantui Mary, menyalahkan Mary atas pembunuhan yang James lakukan. Namun tak berselang lama, Mary tetap berusaha untuk melawan semua itu. Dan pada akhirnya ia bisa mengendalikannya. Namun sekembalinya untuk bekerja, sosok yang ia takuti selama ini tiba-tiba sudah berada di depannya. Can I help you? Hello, Mary. Iya, itu adalah James. Entah nyata atau tidak, orang yang berada di depannya tiba-tiba memukulnya. Namun Mary masih menganggap bahwa apa yang dilihatnya sekarang adalah halusinasi. Dan benar saja coy, sosok James yang ada di depannya tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita yang merupakan seorang pelanggan dari toko tersebut. Sejenak Mary pun merasa lega.
Namun lagi-lagi dia merasa curiga bahwa wanita yang ada di depannya adalah orang yang menerornya di telepon tadi. Sontak saja Mary pun langsung memarahi wanita tersebut seperti orang gila. Namun di tengah keributan itu, untungnya Tom datang untuk menegur mereka. Pada akhirnya wanita tersebut pergi dan Mary langsung ditegur oleh Tom untuk tidak berbuat yang aneh-aneh. Kedatangan dirinya ke sana hanya untuk memastikan bahwa Mary baik-baik saja. Dan setelah kepergian dari Tom, keanehan tak berhenti sampai di sana coy. Mary tiba-tiba dikejutkan oleh kedua teman-temannya, yaitu Debbie dan Bobby, terlihat sedang diikat di salah satu ruangan. Entah masih berpikir itu adalah halusinasi, Mary malah langsung pergi untuk menghubungi seseorang. Namun dia tiba-tiba dikejutkan oleh sosok wanita tadi yang tiba-tiba kembali. Sejenak Mary pun bisa merasa lega, namun tanpa disangka wanita tersebut menyerang Mary hingga membuat tangannya terluka. Jadi halusinasi yang dia takutkan selama ini ternyata adalah kenyataan. Sosok wanita yang telah menerornya berkali-kali di telepon ternyata adalah salah satu ibu korban yang telah dibunuh oleh James. Kedatangan dirinya ke sana hanya untuk balas dendam pada Mary karena dirinya menganggap bahwa Mary bekerja sama dengan James. Serangan demi serangan diberikan pada Mary. Namun di saat Mary mulai terpojok dan akan segera dibunuh oleh wanita tersebut, untungnya Tom datang secara tepat waktu dan langsung menembak wanita tersebut. Alasan Tom kembali menemui Mary karena ia membawa kabar buruk bahwa telah terjadi kericuhan di dalam penjara yang mengakibatkan sebagian tahanan bisa lolos, termasuk mantan pacarnya, yaitu James. Seketika Mary pun terkejut mendengar hal tersebut dan secara bersamaan juga sosok yang ia takutkan sudah berada di belakang Tom. Setelah terbangun dari pingsannya, Mary mulai menyadari bahwa dirinya dalam posisi terikat bersama ketiga temannya yang juga mengalami nasib yang sama. Sungguh pertemuan yang sangat mengharukan bersama sang mantan pacar yang sudah naik level menjadi seorang psikopat sadis dengan wajah yang mengerikan. Mary sangat histeris ketika melihat ketiga temannya yang akan segera dibunuh oleh James. Dimulai dari Tom yang ia bunuh secara mengenaskan dengan menggunakan martil hingga kepalanya pecah. Kini giliran Debbie yang akan segera dibunuh oleh James dengan diisikan kata-kata intimidasi khas para psikopat saat menyuruh Mary untuk mengatakan I love you. I love you too. Dan yang terakhir adalah giliran Bobby yang ia siram menggunakan bensin dan akan segera dibakar. Namun untungnya pria mesum tadi malah kembali ke toko tersebut untuk mengambil kartu kreditnya. Dan James pun seketika menghentikan kegiatannya untuk mengatasi pria tersebut. Sementara Mary tidak membuang kesempatannya, ia langsung melepaskan dirinya bersama Bobby yang ia lepaskan, kemudian pergi untuk mengambil sebuah senapan. Di salah satu ruangan, di sanalah mereka menunggu James, dan ketika James memasuki ruangan tersebut, mereka berdua akan langsung menembaknya. Tapi di sisi lain, si pria mesum yang melihat keadaan toko yang sepi, ditambah ia melihat lumuran darah yang berceceran di lantai, seketika ia langsung menghubungi polisi untuk mengecek keadaan di sana. Namun sialnya sosok James sudah berada di belakangnya dan langsung menebas leher pria itu. Dengan bercucuran darah, ia berlari ke salah satu ruangan. Namun lebih sialnya lagi, dia memasuki ruangan yang berisikan Mary dan Bobby. Sontak saja Bobby langsung menembak pria itu yang ia kira itu adalah James. Hal tersebut membuat keadaannya semakin parah, yang dimana James yang awalnya tidak tahu bahwa mereka berdua membawa senjata, kini ia semakin waspada, dan malahan Bobby dan Mary yang kini dipermainkan oleh James. Lampu mati secara tiba-tiba, suasananya menjadi gelap gulita. Tanpa disangka, sosok James sudah berada di belakang Bobby dan langsung memukul kepalanya. Mary yang melihat hal tersebut menjadi panik. Ia lari kocar-kacir untuk menyelamatkan diri. Dan beruntungnya, seorang polisi yang ditelepon oleh si pria mesum tadi datang secara tepat waktu. Sekejap Mary pun mendapat perlindungan darinya. Namun tak lama dari itu, kesempatan Mary untuk melarikan diri menjadi sirna. James tiba-tiba teleportasi dan sudah berada di samping sang polisi.
Kini Mary harus sendirian untuk menghadapi James. Ia berlari sekencang-kencangnya untuk mencari tempat persembunyian. James dengan sengaja memberikan Mary untuk melarikan diri, seolah ia melepaskan buruannya dan kembali berburu lagi. Itulah kesenangan pribadi yang didapat oleh para psikopat dengan mempermainkan para korbannya. Sementara Mary yang sedang bersembunyi, tak sengaja ia menemukan sebuah sekop yang bisa membantunya untuk melawan James. Tak lama dari itu, James pun memulai aksinya dengan memasuki ruangan yang berisikan Mary. Tanpa ia tahu, Mary sudah menunggunya dan siap untuk digapok. Dan benar saja coy, di saat James memasuki ruangan tersebut, Mary dengan segera memukulnya hingga membuat James tersungkur. Meski dengan aksinya itu tak membuat James lumpuh sepenuhnya, tapi setidaknya ia bisa mengulur waktu untuk mencari bala bantuan. Namun sialnya tak ada seorang pun yang melihat keberadaannya dan ujung-ujungnya Mary kembali ke toko tersebut untuk bersembunyi. Tentu saja James pun kembali mengejarnya dengan penuh amarah. Sebuah martil sudah ia siapkan untuk membunuh Mary. Selagi James sedang mencari dirinya, Mary yang berada di ruangan tersebut terlihat kebingungan. Namun setelah ia melihat sebuah kepala rusa yang berisikan tanduk runcing, tak ada pilihan lain bagi Mary selain menggunakan benda tersebut. James pun memukul pintu itu menggunakan martil hingga hancur. Dan ketika pintunya terbuka, James sang psikopat sadis pada akhirnya takluk di tangan Mary menggunakan sebuah tanduk rusa. Mary kemudian mengambil sebuah ponsel untuk menghubungi 911. Namun sebelum itu, James pun sempat mengatakan cintanya pada Mary hingga pada akhirnya ia pun tumbang juga. Pembunuhan satu malam yang dilihat dengan mata kepalanya itu membuat Mary semakin trauma. Apalagi mayat James sudah hilang dari toko tersebut. Dan itu menandakan bahwa mantannya itu masih hidup. Dan benar saja coy, di akhir scene kita diperlihatkan dengan Mary yang sudah mendapat pekerjaan baru. Tapi masih saja ia sempat diteror oleh James. Dan film pun berakhir. Oke cuy, mungkin sekian aja video pembahasan dari gua. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Dan untuk akhir kata, gue ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.